Di sini kami akan menyampaikan sebagai intro, yaitu saya dimulai dari saya, yaitu pembicara pertama. Teman-teman, seperti yang kami ketahui, pendidikan karakter itu merupakan pembentukan nilai moral dan juga bagaimana integritas dari pelajar itu dididik sedemikian mungkin, dan juga dari hal tersebut akan tumbuh rasa tanggung jawab. Jadi pendidikan karakter itu adalah dasar dari seluruh cakupan yang harus dimiliki. Dan silakan yang belum selesai. Lalu pendidikan akademik adalah silakan selesaikan bersih-bersihnya. Dari mulai matematika, kursinya dinaikkan ke atas meja dan hasilnya dipaparkan ke kelas sebagai bukti. Sisa atau tempat MBG-nya segera dikembalikan ke jomblo. Adalah dasar Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di seluruh aktivitas pembelajaran. Dan untuk menunjang pembelajaran ini juga kita memerlukan pendidikan karakter agar pelajar itu dapat lebih paham lagi dan juga lebih bertanggung jawab akan kewajibannya di sekolah. Lalu di sini kami memiliki beberapa sumber dari mulai Angela Duckworth, grit atau ketekunan itu lebih menentukan sukses panjang daripada IQ. Karena ketekunan dari seseorang atau kerajinan secara konsisten jika dilakukan itu memang akan melebihi orang-orang yang pada dasarnya itu sudah pintar. Lalu dari hal ini juga dari afirmasi tadi mengatakan bahwa ketekunan bisa mengalahkan bakat. Baik, saya meminta salah satu tokoh yang bisa mengalahkan bakat. Secara saya tahu yang bakat itu pasti lebih menang daripada yang ketekunan. Nah, yang saya tahu Messi itu lebih unggul dibandingkan Cristiano Ronaldo. Fungsi bisa nggak sih tulisan? Bisa. Jadi ini maksudnya udah selalu ya kalau misalnya nanti satu menit ya udah balik lagi. Ini seperti semacam kok salah sih lo bikin kembali ini kan jadi ngefokus ya. salah lo bikin begitu dia tuh Kalau satu waktunya satu menit kamu tidak perlu lagi belakang ke yang satu menit atau makanya kamu harus langsung jawab. Enggak ini dulu. jadi Ini masih belum bisa. masih ya sebelum diketahui. Oh, baik. Kita lanjutkan. Di sini juga kami menemukan data dari Harvard Center on the Development of Child, yaitu mengatakan bahwa regulasi emosi mempengaruhi kemampuan belajar. Jadi apabila pendidikan karakter itu tidak diterapkan secara baik dan tidak memiliki pendidikan karakter dengan baik, maka pengendalian emosi pun akan tidak terkendali bagi pelajar dan tidak dapat direalisasikan pada saat mereka sudah keluar dari wilayah lingkungan belajar. Lalu ada juga dari World Economic Forum, soft skill adalah kunci dari pembelajaran. Jadi dari soft skill tersebut kita dapat menciptakan hard skill untuk kejenjang yang memang lebih kuat lagi. Jadi soft skill itu adalah basic dari segala kemampuan yang kita miliki pada saat ini. Sebutkan waktunya berapa? Waktu pembicara 2 menit 37 detik. Jangan 1 menit juga. Kosong banget. Berikutnya kami mengundang pembicara pertama dari tim oposisi. Kami persilakan kepada saudara Muhammad Fahri untuk melakukan pidato balasan. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dibantu reviewer, moderator yang saya hormati, rekan tim afirmasi yang saya banggakan, tim oposisi. Baik. Debat akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Bismillah. Baik. Anda, saudari dari tim oposisi mengatakan bahwa soft skill adalah sesuatu yang penting. Baik, apakah Anda tidak melihat bagaimana kasus sejarah yang terjadi di negara Jepang? Mereka ketika dihancur, dibombardir oleh tentara Amerika, Kaisar pada saat itu, Kaisar Hirohito,
dia memerintahkan untuk mengumpulkan guru, bukan untuk mengumumkan berapa sisa lanjut yang tersisa. Mengapa? Karena cendekiawan ataupun guru-guru yang itu bisa membangun siswa, dan terbukti Jepang beberapa dekade kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak sangat berperan besar terhadap akademik. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengedepankan karakter yang bagus ataupun militer seperti yang ada di Uni Soviet misalnya? Mengapa Uni Soviet bisa hancur? Karena otoriternya pendidikan militer. Jadi mengulangi, Uni Soviet hancur karena terdapat kurikulum pendidikan militer. Oleh karena itu pendidikan karakter ataupun bisa dibilang pendidikan militer tidak cukup kuat untuk berperan lebih besar dalam kehidupan. Silahkan saudara. Pendidikan karakter itu sebetulnya memang tidak cukup kuat, tapi dari pendidikan karakter ini adalah menjadi dasar untuk dapat membuat pelajar itu lebih fokus terhadap pelajaran yang memang sedang dia raih dan sedang dia gapai. Lalu pendidikan karakter ini adalah bagaimana cara seseorang itu bisa memiliki moral dan juga bagaimana seseorang bisa memiliki tanggung jawab. Semua orang memang bisa menjadi pelajar, tetapi tidak semua orang itu berkarakter dan bisa bertanggung jawab akan tugas dan kewajiban yang memang ada. Lalu dari sini juga kami melihat dari data secara neuroscience mengatakan bahwa seluruh orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih dan sukses itu didasari dengan bagaimana cara kita untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dikarenakan mereka memiliki tanggung jawab yang cukup besar dan juga memiliki integritas yang tertanam pada diri. Baik, terima kasih. Kegagalan dari pendidikan karakter bisa di backup dengan pendidikan di keluarga, lingkungan ataupun agama. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengedepankan pendidikan akademik? Ya, terima kasih saudaraku. Selanjutnya, apa dampak pendidikan karakter bagi generasi yang akan datang ketika kita sebagai bangsa Indonesia? Bisa kita lihat sekali, warga negara Korea Selatan yang diwajibkan wajib militer dan itu berkesinambungan dengan pendidikan karakter, dia tetapi memiliki sifat yang rasisme, dan secara Anda ketahui yang telah viral saat ini, dia telah mengatakan kepada kita bangsa Asia Tenggara, bangsa Melanisme, bahwa mereka merasa inferiorisme terhadap bangsa mereka sendiri. Mengapa? Padahal mereka itu sebuah negara yang maju dengan pendidikan kualitas tertinggi. Tapi apa? Karena ditetapkannya pendidikan karakter wajib militer. Selanjutnya, bagaimana negara Yugoslavia ataupun dari negara Balkan bisa hancur karena dia menerapkan sistem pendidikan militer bagi warganya. Oleh karena itu warganya tidak bisa maju. Dengan seperti kita tahu, banyak sekali pecahan-pecahan dari negara Yugoslavia yang menjadi negara berkembang seperti contohnya Albania, Kosovo, Serbia, Herzegovina, Kroasia. Mereka apakah bisa menjadi negara yang maju? Oh, tidak bisa diterima dari NATO ataupun visa Schengen. Kenapa? Karena negara Eropa menganggapnya sebagai pendidikan militer yang masih melekat pada mereka. Karena pemimpin-pemimpinnya mereka itu melandaskan pada pendidikan militer yang telah diturunkan oleh pemerintah Yugoslavia sebelumnya. Baik, selanjutnya, apakah kalian mengetahui latar belakang dari Einstein? Apakah Einstein itu sebagai karakter yang kuat, karakter yang memiliki pendidikan karakter? Tentu tidak, dia memiliki kasus perselingkuhan yang banyak. Tetapi kenapa dia sangat diincar oleh negara-negara lain? Bahkan dia ditawari menjadi presiden pertama negara Israel. Kenapa? Karena kecerdasannya. Tentu iya. Ya. Bagaimana jika Einstein, izin mengulangi, pendidikan karakter. Selanjutnya, kemajuan akademik. Seperti seperti tim dari afirmasi ketahui bahwa kita sebagai umat Islam pasti mengetahui apa itu Golden Age. Oke. Oleh karena itu, Islam
memerintahkan untuk seluruh umatnya untuk menuntut ilmu. Jadi, Bawa agama sih. untuk bisa menyalurkan rahmatul lil alamin, betul? Oleh karena itu para tabiat-tabiat atau filsuf-filsuf yang telah viral seperti Ibnu Battuta, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, mereka mengedepankan ilmu akademik. Mereka menginvasi semenanjung Iberia. Kalian tahu semenanjung Iberia? Ya, itu dia. Andalusia, Cordoba. Mereka bisa menguasai Eropa Barat. Oleh karena itu, kenapa? Pendidikan itu sangat penting. Baik, ikut. Waktu bicara oposisi. Oposisi 5 menit, 8 detik. Tapi dia pakai data. 8 detik. Dia bisa ngomong. Kalau dua nanti hasil dari bapak sampai nanti berikutnya kami akan langsung Enggak. namanya apa? Tahu aja, sekedar tahu. Ya. Materi gitu. Merupakan salah satu contoh daripada suatu yang dimiliki oleh pelajar siswa selatan. Bila kita melihat dari jangka panjang untuk kepribadian Jumlawi, untuk pendidikan karakter ini sangatlah memang berpengaruh terutama untuk zaman sekarang. Zaman sekarang ini memang apabila kita melihat untuk tadi yang bicara disebutkan untuk yang Korea Selatan yang merupakan kita ini juga merupakan salah satu bentuk daripada tidak adanya penerapan karakter. Nah, bagi kita sendiri yang merupakan salah satu negara yang menerapkan karakter, terutama gubernur kita sendiri menerapkan sistem Pancawira yang sangat-sangatlah merujuk kepada penerapan karakter. Tapi kita berbicara itu kepada pelajar. Jadi untuk pelajar sendiri penerapan karakter itu memang sangat-sangat penting. Tapi untuk yang masalah terkait ilmu pengetahuan sendiri itu hanya dasar-dasar pendukungnya saja. Memang betul itu merupakan poin utama untuk pengetahuan. Tapi bila kita bicara tentang etika dalam kehidupan sehari-hari, juga kita ini manusia yang hidup dalam norma-norma masyarakat, terutama Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan banyak peraturan tidak tertulis, terutama norma-norma kesosialan dan pendidikan karakter ini memang relevan dengan masyarakat Indonesia. Aku yang enggak. Waktu pembicara 2 di pro 1 menit 57 detik. Ya, kami mengundang pembicara kedua dari sini kepada saudari Raifah. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari tim afirmasi dan juga dewan juri, juga para saudara yang membantu dalam masa kuliah ini. Baik, kami dari tim oposisi akan menyampaikan materi debat tentang mengenai pendahuluan karakter daripada akademik dalam pendidikan di Indonesia. Kami menolak itu mengapa? Karena sesuai dengan yang ada di pembukaan undang-undang ayat yang keempat disebutkan bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang dimana karakter tanpa berlandaskan sains ataupun ilmu akan kekurangan akal. Itu tidak sesuai. Dan sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia adalah kesesuaian mengenai potensi dirinya dan juga keahliannya. Jika kita benar-benar mengimplementasikan pembelajaran karakter ini, maka yang akan dicari oleh para siswa adalah keramah-tamahan di depan para guru saja.
itu akan bisa membuat para siswa berpura-pura memiliki karakter yang baik daripada karakter yang baik. Juga pemerataan pendidikan karakter ini akan menimbulkan konflik sosial. Mengapa? Karena bisa kita lihat di daerah-daerah Indonesia banyak daerah yang masih memegang adat, contohnya di Aceh. Jika kita menerapkan pendidikan karakter yang sama di semua daerah, besar kemungkinannya jika Aceh akan menolak. Mengapa? Karena Aceh merupakan bagian negara yang sangat memegang agama Islam. Mereka merupakan bagian dari Islam, maka dan itu akan menimbulkan konflik. Setiap keluarga memiliki hak untuk mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 mengatakan bahwa orang tua bertanggung jawab dan juga orang tua bertanggung jawab untuk mendidik, memelihara dan juga memberikan pendidikan kepada anaknya. Maka dari itu kami menolak konflik tersebut. Lalu juga jika kita benar-benar memfokuskan pendidikan karakter di sekolah, lalu apa gunanya sekolah? Karena sekolah itu orang tua kita membayar pajak agar para anaknya ataupun siswa di sekolah itu diajarkan mengenai sains, mengenai apa yang memang seharusnya diajarkan di sekolah, hanya karakter. Karakter itu dapat dibentuk di rumah mengenai pertemuannya dengan orang tua, karena karakter tidak dapat dilatih dengan pertemuan pembelajaran yang mendefinisikan sebagai apa itu makna jujur, apa itu makna baik hati, apa itu makna rendah hati. Tapi itu harus dilakukan dengan sikap. Maka dari itu kami menolak dengan adanya pembelajaran tersebut. Juga jika memang pendidikan karakter ini terus diimplementasikan di sekolah, ditakutkannya para siswa akan tidak fokus kepada pembelajaran, karena seperti yang kita tahu bahwa pada saat ini pun kita telah menghabiskan 7 jam di sekolah. Jika para siswa terus ditambah pembelajarannya dengan sesuatu hal yang belum teruji secara benar, yang kita tahu bahwa Indonesia telah berkali-kali berubah kurikulum, mulai dari kurikulum Merdeka kemarin, kurikulum 13, juga kurikulum yang dirubah lagi ataupun ditambah, maka itu akan membuat terjadinya ketidakseimbangan dalam pendidikan Indonesia. Siap. Berbicara 2 tim A, 3 menit 3 detik. 3 menit 3 detik. Hah? Sudah selesai. Makanya kata ibu menyangkanya di pas pertama waktunya 1 menit. Ya, itu waktu kesempatan kalian untuk membuat dia tidak fokus. Gua nggak tahu nih argumen gua banyak apa. Nah, nggak apa-apa, kan belajar ya. 3 menit dulu. Di spam ya? Spam itu. Iya, gue juga mau ke spam. Tapi batasnya sekali ya ini. Jik. Waktu dimulai dari sekarang. Mau tahu ya? Baru mulai awal. Apa bedanya? Baik, saya akan membahas masalah pembicara 1. Saya mengerti bahwasanya yang dibilang Pangeran Kusimoto yang pada saat itu untuk kerajaannya oleh negara-negara yang pada saat itu perang dunia kedua. Dia mengatakan bahwasanya yang dipanggil terutama pada saat itu adalah guru. Ya emang benar, tapi mereka memulainya itu tidak memulai dari akademik. Karena kenapa? Pangeran pada saat itu mulai dari adab. Baik, karena pada saat yang kita tahu adab yang dilakukan oleh tentara Jepang yang dilakukan pada negara-negara yang lain itu sudah keterlaluan. Maka pada saat itu saya pernah membaca di suatu artikel pangeran itu memanggil semua guru-guru agar mempelajari adab dan tidak keberlanjutan untuk penerus selanjutnya. Baik, selanjutnya yang pembicara 1 dan 2 pembicara 1 mengatakan tentang tokoh. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Messi. Kalian tahu guru bangsa siapa? Pendiri SI, Serikat Indonesia. Guru bangsa kita adalah Cokro yang pada saat itu bisa menjadi guru dari Insinyur Soekarno. Yang kita tahu, dia awalnya dia sekolah SD karena dia pribumi, dia dikucilkan dan tidak mendapatkan pelajaran yang bagus. Setelah dia tamat sekolah, dia berpindah-pindah kota untuk mencari hikmah. Dia berjalan mencari kota ke Surabaya, ke Manas. Lalu setelah itu dia tidak menguatkan akademik. Dia tidak menguatkan akademik dia, tapi dia menguatkan adab dia terhadap bangsa yang dikucilkan. Seperti Dewan Juri yang tahu pada saat itu pada masa lampau kita seperti dikucilkan
dimenangkan oleh orang Belanda. Tapi Cokroaminoto menentang hal tersebut karena adab lebih penting daripada akademik. Lalu mengapa dibilang dari tim oposisi akademik lebih penting? Adab dari awal, tidak perlu kita jauh-jauh ke negara Korea, ke Uni Soviet. Indonesia aja sampai sekarang adabnya kurang bagus. Mengapa kita memperdebatkan negara-negara lain sedangkan adab kita di negara sendiri, tanah air kita sendiri tidak bagus? Jadi seperti itu yang saya katakan. Baik, lalu selanjutnya untuk kebenaran dari akademik. Kita tahu dari Pancasila, mengapa kita hanya di Undang-Undang Dasar? Pancasila, sila kedua, setelah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu landasan pertama. Itu di atas presiden. Itu yang harus kita ketahui. Bukan akademik yang di atas, tapi Pancasila. Setelah ketuhanan baru yang beradab. Seperti itu yang kita tahu semuanya, saudara-saudara sekalian. Bicara 3 dari tim Rob, 2 menit 54 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan. Berikutnya kami mengundang pembicara ketiga dari tim oposisi kepada saudara Kaki Indonesia. Bisa. Nyampe juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dimulai. Belum dimulai kan? Santai. Ini oposisi. Ini afirmasi. Waktu dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lah, boleh. Sebelumnya, terima kasih pada dewan juri, moderator, serta penatu yang telah membantu kami dalam sesi debat kali ini. Saya Taki dan Raffi sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Kali ini debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bismillah. Oke. Dewan juri yang terhormat, di sini saya ingin menekankan kembali mosi kita hari ini yaitu tentang pendidikan karakter lebih besar pengaruhnya daripada pendidikan akademik. Lalu tim afirmasi tadi menyatakan bahwa banyak sekali norma-norma tidak tertulis yang ada di Indonesia. Situ saya setuju karena memang banyak norma-norma yang tidak tertulis di Indonesia. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa pendidikan karakter sangat berperan penting bagi warga Indonesia. Di sini saya ingin mengambil contoh studi kasus. Salah satu bentuk sekolah yang mengedepankan, saya tidak mengatakan semuanya ya, mayoritas atau beberapa warga lulusan pesantren yang memang pesantrennya itu hanya mengedepankan karakter saja, karena sekali lagi saya ingin mengingatkan di sini bahwa tidak semua pesantren dia mengedepankan akademik ya. Memang ada pesantren-pesantren yang telah maju yang mengedepankan akademik. Nah, di sini ada beberapa pesantren yang memang mengedepankan karakter. Di sana banyak sekali lulusannya yang memang mindset mereka itu masih tentang karakter, masih selalu berbau-bau tentang karakter. Kemudian banyak sekali ajaran-ajaran karakter itu tentang feodalisme. Nah, itu banyak lulusan-lulusannya yang setelah menikah mereka keadaannya cukup menyulitkan. Banyak sekali yang hanya mengandalkan nasi berkat untuk sekedar bertahan hidup. Kemudian jika kalian membahas tentang soft skill merupakan awal mula dari hard skill, jadi saya akan mengingatkan bahwasanya dari kita bayi saja yang sudah dilatih itu bukan karakter kita, tetapi otak kita. Mengapa? Karena dari dalam janin, orang-orang yang sudah maju pemikirannya, mereka biasanya mendengarkan beberapa melodi-melodi tertentu kepada janinnya untuk menstimulasi perkembangan otaknya. Kemudian mereka mengkonsumsi protein-protein yang bergizi untuk mengedepankan perkembangan otak. Di situ sendiri sudah jelas bahwa yang sudah dikedepankan itu untuk membuat akademik. Silakan saudaraku. Baik, terima kasih saudaraku atas waktunya. Baik, saya akan bertanya lebih mendetail. Pesantren, ya benar. Pesantren mengedepankan adab.
kita sesuai topik saja, mengedepankan adab baru akademik. Tapi pesantren hanya mengedepankan adab dan adab. Akademiknya di mana? Seperti yang saudaraku bilang, dia sudah mengatakan misalnya adab hanya di dalam pesantren. Ada pesantren yang maju juga, berarti dia mengutamakan adab dan akademik. Tapi ada pesantren yang hanya seperti feudalisme, berarti dia hanya mementingkan adab. Seperti itu. Oknum-oknum yang seperti itu yang harus kita singkirkan. Baik, selanjutnya untuk yang dalam janin, benar, kita harus mulai dari janin. Seperti sesuai dengan agama juga, dimulai untuk kepintaran bayi itu dimulai dari janin. Karena kenapa tidak ada duluan? Karena setelah lahir ya pasti ada yang diutamakan oleh orang tua. Kalau misalnya akademik dia masih bayi, ya kali dia dikasih perhitungan matematika, benar nggak Dewan Juri? Gak mungkin dia masih kecil, masih balita. Oke, sudah. Izinkan saya menjawab mengenai instruksi dari pembicara ketiga tadi. Kan tadi pembicara tadi saudara kami mengatakan bahwasanya banyak sekali oknum-oknum yang terlalu mengedepankan adab. Nah, dari mana sih cara kita untuk membenarkan adab itu? Ya, dimulai dari pola pikir. Pola pikir itu dari mana? Dari akal atau mindset. Karena kita ini sebagai manusia dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya kita untuk melatih akal tersebut, karena jika kita melatih akal tersebut, maka akan tumbuh pola pikir yang lebih baik serta akan tumbuh juga perilaku yang baik. Kemudian seperti yang Anda bilang, bayi belum bisa menghitung. Oke? Apakah Anda pernah mendengar satu anak yang menurut saya cukup cerdas? Dia itu di TikTok viral, namanya Ken Kulus. Dia sudah bisa mengerjakan soal-soal kalkulus pada usianya masih balita. Kemudian ada namanya Nala, dia paham betul susunan struktur otak izinkan saya mengulangi, susunan struktur tulang-tulang serta anatomi yang ada pada tubuh manusia. Bahkan dia sempat ditantang oleh para dokter, di hadapannya langsung dia menggambarkan struktur tulang-tulang tersebut. Itu sudah jelas bahwa apabila anak kita berikan stimulasi otaknya, maka dia akan menjadi seseorang yang lebih baik ke depannya. Kemudian Nala juga sikapnya tergolong menjadi sikap anak yang baik, bukan berarti dia pinter nakal, bukan. Karena dia memang akalnya sudah cerdas, dan juga dari akal yang cerdas itu maka akan tumbuh yang namanya EQ. EQ itu apa? EQ itu adalah emotional quality. Jadi di sini akademik itu bukan hanya tentang IQ saja, karena mereka sama-sama berasal dari akal. EQ juga berasal dari akal. Jadi sekian, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara 3 tim kontra 5 menit 10 detik. Saya juga berartinya Oh iya. jadi pas waktunya. Oh, nggak apa-apa. Jadi di ketukan kedua, ya. Ketukan kedua kamu udah siap-siap nih, 10 detik lagi. Soalnya kalau nambahin yang lain takutnya nggak keburu, Ya, karena panjang. penutup aja, kalimat penutup. Penutup aja. Jadi apa gimana? Iya. Pakai pantun kan? Ya. Itu jadi supaya waktunya pas 5 menit 20 detik. Ya. Kesimpulan. Kedua biasanya ini satu pembicara satu. Dua sama. Dua-duanya kan ya? Iya, karena ketiga nggak boleh. Bicara satu ya? Dua ya? Satu atau dua. Ada. Biasa tiga. Siapa? Jabat. Mewakili jabat PWK. Salah di Kabupaten Lumajang. Juara 4. Kamu tuh dimulai dari sekarang. Di sini saya izin menyampaikan kesimpulan pada debat kita dengan mosi pendidikan karakter seharusnya memiliki peran yang lebih besar daripada pendidikan akademik.